Ternyata ada ritual-ritual dikir apa dan lain sebagainya yang sifatnya seperti memabukkan. Artinya dalam prosesnya itu dia memandangkan kalimat-kalimat takbir atau zikir, tapi prosesnya seperti dia itu orang-orang yang mabuk. Kira-kira pandangan Bapak Ustaz, bagaimana seperti kasus-kasus seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenden. Bagaimana hukumnya orang wirid atau zikir sampai taraf kepada seperti orang mabuk? Itu kan seperti orang mabuk, bukan mabuk pakai homer, bukan. Jadi itu biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok thariqat. Thariqat itu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Karena thariqat itu beberapa orang, maka jadilah kelompok. Makanya disebut kelompok thariqat. Dalam bahasa yang lain menjadi jamaah thariqat. Nah, memang dari sebagian thariqat itu pakai wirid-wirid atau zikir-zikirnya itu seperti orang mabok, dan itu boleh-boleh saja seperti orang mabok, yang penting zikirnya tidak pakai arak. La ilaha illallah. Lah, itu kayak orang mabok ya, begitu. Karena kalau para sufi itu orang yang menganut ilmu tasawuf atau pelaksana tasawuf. Tasawuf itu ilmu mensucikan hati, membersihkan hati. Tasawuf namanya. Orangnya disebut sufi. Nah, para sufi itu ketika dia mendekati Allah, mencintai Allah, dia lupa segalanya, bahkan dia lupa dirinya sendiri. Karena dia lupa dirinya sendiri seperti orang mabok. Syekh Siti Jenar misalnya, Assalamualaikum. Salam. Ada Siti Jenar? Enggak ada. Lalu sini siapa? Allah. Mabok tuh. Sini enggak ada Siti Jenar, ini ada ya Allah. Terus kata Sunan Kalijaga, Assalamualaikum. Salam. Ada Allah? Enggak ada. Nah, itu siapa? Yang ada siapa? Siti Jenar. Tadi katanya Allah, ini Siti Jenar. Orang mabok. Kalau dari kacamata formal syariat itu kelihatannya mabok, padahal dia sedang sedang sakau mencintai Allah. Sudah masuk dalam keharibaan Allah gitu. Dia lupa dirinya, melebur dirinya. Makanya ajarannya dia tidak ada, manusia itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Karena yang ada hanya Allah berarti dirinya tidak ada. Karena dirinya tidak ada berarti dirinya melebur di dalam kemahabesaran Allah. Nah, itu yang disebut dengan manunggaling kaulah Gusti. Jadi Siti Jenar ketika ditanya siapa? Allah. Menjawab Allah coba. Jangan kali jaga kan. Akhirnya dihukum. Seperti apa lagi? Kalau sebelum Siti Jenar ada yang namanya sufi yang bernama
al-halaj. Al-halaj juga sama. Di mana al-halaj? Enggak ada. Ini siapa? Allah. Dia ditanya, kemudian dia sebutkan ma fil jubbah illallah. Tidak ada yang di dalam jubah ini kecuali Allah. Coba. Kalau kita melihat dari baru belajar fikih, memahami itu, ya dianggapnya itu sesat, padahal itu udah tahapannya lain gitu. Al-halaj itu. Kemudian al-halaj akhirnya dia dihukum dengan kacamata fikih. Apa yang terjadi? Dia dihukum. Cara dihukumnya bagaimana Pak? Al-halaj itu dihukumnya dipretelin Pak badannya. Tangannya diputus. Pretelin. Kulitnya dipretelin. Kulitnya. Pretelin semua ini badannya dipretelin. Diseset. Sakit nih Pak. Boro-boro kita mah. Terus kata dia apa? Ketika dia disiksa begitu, tolong sisakan 2 saja, lidahku untuk berzikir dan hatiku untuk berzikir. Ini dibunuh ini, apa namanya? Kakinya semuanya dipotongkan. Dianggap secara fikih itu membahayakan masyarakat. Sama tadi saya Siti Jenar juga dianggap membahayakan. Kenapa? Karena waktu itu masyarakat Nusantara ini baru kenal Islam, kemudian dimasukin cara-cara seperti itu. Akhirnya yang terjadi orang bukan jadi sholat, loba nama ngaraku kieu we. Kenaon orang keur salat kieu we salat teh kieu akhirna mah. Jadi ngarusak agama akhirnya pada saat itu. Jadi masyarakatnya belum kuat mendapatkan pengajaran Islam, ilmu dasar lah kayak gini nih ilmu dasarnya. Udah masuk yang begitu. Akhirnya orang malas kerja, malas sholat. Jadi salatnya ada pengulon lagi ya. Salat lagi. Nah, makanya itu dianggap berbahaya terhadap keberlangsungan agama. Nah, pada saat itu akhirnya Syekh Siti Jenar dihukum oleh Wali Songo. Tapi secara keilmuan, secara batin ya benar juga. Jadi gitu. Nah, sekarang ada thariqah-thariqah yang kalau sudah taraf yang tinggi gitu seperti orang Mawa ilu silakan hak mereka begitu. Ya. Jadi kalau misalkan thariqah itu misalkan satu masjid ini penuh nih, itu zikirnya nggak gitu, nggak gitu, itu nggak kedengar. Itu thariqah nggak gitu. Ada yang teriak-teriak la ilaha illallah sampai suara ini nggak ada yang terdengar kecuali kalimat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada yang terdengar tuh kecuali kalimat Allah. Itu terus masuk. Nah, itu metode, itu hanya thariqah itu kan metode. Jadi sah-sah saja. Nah, yang begitu ya. Nah, thariqah itu kan tadi pengertiannya mendekatkan diri ke Allah. Nah, thariqat kita gimana ya? Thariqat kita masih sekarang begini aja, thariqat kita mengaji. Ini mendekatkan diri ke Allah juga. Thariqat kita yang sekarang nih sekarang ngaji ini thariqat ini. Thariqat ilmu ini. Thariqat ilmu. Nah, tapi yang begitu ya silahkan. Di kita juga banyak gitu. Banyak gitu. Masjid Agung itu Pak Kiai Haji Ataubah itu, Jasa Pamidi. Di sana itu mama ganda di Dengklok tuh. Di sana juga ada. Banyak di Kerawang tarik. Yaitu zikir la ilaha. Itu untuk membersihkan hati.
Ya. Beda nggak tarekat itu kan ilmunya tasawuf namanya. Beda nggak tasawuf dengan alaq? Beda, Pak. Orang beralaq belum tentu bertasawuf. Kali kalau orang bertasawuf pasti beralaq. Jadi kalau tasawuf itu arahnya ke hati, membersihkan hati. Membersihkan hati dari apa sih sebenarnya? Satu, membersihkan hati dari hal-hal yang meragukan terhadap Allah. Satu, meragukan terhadap Allah. Yang kedua, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak baik. Kan tahapan-tahapan ada tasawuf itu, tahapannya itu ada 3 paling. Pertama itu takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli, dulu saya pernah nanya. Belum. Takhalli, pertama takhalli. Takhalli itu mengosongkan diri kita dari pemikiran-pemikiran jelek. Mau marah nggak jadi, dibuang tuh marah. Mau berprasangka nggak jadi, di tetangga dengan balik teh penting wae ya, buah-buah teh boga pamajikan orang. Itu bikin tah prasangka buruk teh. Terus namanya takhalli, dibuang. Makanya pintunya taubat. Ada mandi. Kemudian tahalli itu menghiasi, masukkan sifat-sifat baik. Kemudian setelah itu baru kemudian tajalli itu akan nampak, dia dinampakkan dengan Allah. Nah, pada saat taraf tajalli itu dia seperti mabuk. Pada taraf dia tajalli seperti menyaksikan Allah, dia itu seperti mabuk. Itu tajalli. Kita bahasanan kayak kitabnya beda. Itu paling banyak. Saya mau penegasan kembali ya. Dalam kondisi seperti mabuk tadi, toleransi Islam memang seperti kita misalkan beribadah berguling-guling sampai hijabnya lepas. Apakah itu juga termasuk yang bisa ditoleransi oleh Islam? Apa bangsa burung? Dalam proses peribadatan tadi pernah melihat ada kondisi sampai dia berguling-guling. Oh, berguling-guling. Mendekatkan diri kepada sang Khalik ya. Ada yang berguling-guling sampai hijab lepas dan lain sebagainya. Apa itu termasuk yang toleransi dari pihak Islam? Dan benar-benar berurus itu bisa. Saya sih tidak paham ya, apakah terguling-gulingnya seperti apa. Tapi mabuknya tadi bisa jadi itu dimaklumi. Tapi kalau misalkan sampai mengguling-guling itu, makanya tarekat itu kan ada ketentuannya. Ada yang menyimpang tadi itu, terlalu menyimpang itu dikat itu enggak begitu, itu enggak boleh, enggak ada. Nah, saya nggak bisa menghukumi itu karena saya nggak tahu jelas. Tapi ada koridornya, makanya kalau di Indonesia ini, terutama di tradisi NU itu, tarekat-tarekat itu di Indonesia itu garis besarnya yang itu ada sekitar 40-an macam. Nah, yang itu dikumpulkan namanya di Jamiah Thariqah Mu'tabarah. Jadi thariqah yang memang mu'tabar, yang diakui dan sanadnya bersambung kepada Kanjeng Nabi. Nah, itu sekitar 40-an kalau nggak salah ya. Nah, sekarang ketuanya di dunia, Pak, ketuanya di dunia sedunia itu Habib Lutfi. Nah, kalau yang menyimpang pasti nggak masuk situ. Makanya hati-hati kalau ikut thariqah. Kita kira-kira ini nyambung nggak nih gitu. Ini menyimpang nggak gitu. Banyak kan nanti itu ada thariqah thariqah yang thariqah jelas itu oknum aja, Pak, oknum. Atau thariqahnya benar tapi ada oknumnya. Segala misalkan kalau ada perempuan, enggak, kamu tuh harus ini dulu, di baiat, mandinya di hadapan si gurunya, enggak pakai baju. Itu pasti salah itu. Oknum itu.
Siapa dulu tuh yang begitu tuh ya? Kan ada itu. Atau misalkan yang kemarin kasus santri itu di Jawa Timur itu, Beci. Ya, yang di Jawa Timur itu Beci itu yang santrinya banyak tuh, anaknya, kalau bapaknya mah bener. Nah itu anak itu kan oknum itu. Anaknya, ya kamu supaya taraf itu kamu harus ikut ini. Biasanya kamu mau tidur sama saya. Wah itu oknum itu mah. Bukan tarekat yang salah tapi oknum yang gunakan. Tapi kalau yang tarekatnya benar salah ada juga benar salah. Ya, makanya yang begitu tuh kalau saya tidak bisa menghukumi Pak sebelum saya tahu dan kita kaji ya. Kaji betul-betul ini kemana arahnya, kemudian sanadnya di mana, sanadnya bagaimana. Terus kenapa harus sampai seperti ini? Kita harus perlu kajian Pak, nggak bisa langsung dijawab haram, nggak bisa Pak. Saya harus lihat dulu seperti apa. Kalau dia misalkan guling-guling di sini, ya karena dia merasa ini, ya bisa jadi. Tapi kalau misalkan yang guling-guling itu seperti asror tuh Pak Haji Deden waktu kecil itu asror tuh guling-guling ya Pak Haji Deden ya. Eta mah kasupan jin eta mah hodam. Eta mah lain thariqah eta mah. Keur ngelmu eta mah. Caleng teh set. Nah asror eta ku guruna teh dikitukeun. Soh jadi asup cok guling-guling lu. Oh, itu asror itu mah. Eta mah ilmu bela diri itu. Itu bukan thariqah itu. Ilmu bela diri itu namanya asror itu. Gitu. Nah, itu lagi latihan itu karena dia belum nyambung antara jiwanya dengan yang masuknya. Tapi kalau yang sudah bisa terkendali udah jago udah kendali. Gitu. Oh Pak Haji Deden nyantri apalun sama. Nah, tang kiai bapakna kiai. Apalun gitu. Itu asor namanya itu bela diri, bukan thariqah itu. Thariqah bukan. Itu guling-guling Pak itu. Benar guling-guling pasti itu. Diguling-guling di lapangan itu biasa. Yang begitu-begitu santri itu pada ngalamin yang gitu. Cuma asal itu bela diri itu. Ya, jadi kalau untuk yang menghukumi kita harus lihat dulu seperti apa, dikaji dulu, baru kita bisa menghukumi. Jadi jangan gegabah Pak, soalnya ini thariqah soalnya. Nanti saya itu sebelum kita melihat dengan jelas, kemudian dikaji dulu, baru kita akan tahu. Saya kira itu Pak Haji ya. Mohon maaf ya.